Halo, lihat Mas Fadil. Saya sendiri Mas kebetulan. Ya. Saya sendiri kebetulan. Ini coklat. Jadi coklat ini kita baru punya 4 origin. Kagok kita jadiin kristalisasi beneran aja. Kristalisasi kopi tanpa ampas. Nanti ada juga kopi hitam nih, nggak cuma dari satu daerah, ada kopi hitam instan gayo, kristalisasi dari origin betul. Oke teman-teman, akhirnya setelah sekian lama nunggu nih, beberapa minggu kemarin nunggu. Padat jadwal ya? Padat jadwal. Akhirnya kita berhasil juga untuk datang ke Kopi Siliwangi, silaturahmi kopi Siliwangi. Dan sekarang kita udah duduk sama Mas Fadil nih. Mas Fadil ownernya, pemiliknya, pendirinya, tukang kopi juga Mas ya? Tukang kopi ya. Bohong ah. Tukang coklat sekarang ya. Jadi teman-teman kemarin kita sempat si Kopsil ini tadi kita udah ceritain Kopi Siliwangi gabung dengan Siliwangi Store baru aja direnov, makanya kita kemarin sempat ngantri beberapa minggu ya, waiting list beberapa minggu. Gak ngantri, malu soalnya kalau ada teman-teman tempatnya belum proper, ini juga belum beres bagian belakangnya nih. Udah nyaman ya? Udah nyaman. Udah bisa buat ngopi-ngopi lah, nongkrong gitu. Aman lah, ini adem. Makanya ya akhirnya sekarang kita udah bisa duduk bareng sama Fadil di sesi yang paling intim, sesi paling mesra sama ownernya, sama pemiliknya. Nah, kita langsung aja ngobrol-ngobrol sama Mas Fadil nih. Mas Fadil, boleh diceritain Mas Fadil nih, kita tadi udah keliling-keliling ya store-nya Kopi Siliwangi, ada Siliwangi Store juga, tempat showroom-nya, display-nya, produk-produk grupnya Kopi Siliwangi. Mas Fadil mangga nih, kita pengen tahu cerita asal-usul historinya si Kopi Siliwangi ini sendiri seperti apa. Boleh cerita tentang personal juga boleh Mas. Curcol. Mangga. Yang pasti masih jomblo ya Mas ya? Itu poin. Itu pertama. Iya. Jadi nanti bisa dilihat nomornya. Jadi promo personal. Promo personal, nanti kan boleh promo personal. Boleh. Monggo. Dimulai gimana ya? Jadi mungkin pertama itu saya kuliah di Fakultas Teknologi Industri Pertanian di Unpad. Angkatan 2012, saya mulai usaha di 2013. Mulai usaha tuh salah satu customer pertama kita itu Jenggo. Jadi Jenggo Kayak kenal tuh Jenggo. Kayak nggak asing gitu namanya. Kayak nggak asing tuh gimana Jenggo? Yang pertamanya di sana kan di BU ya. Iya, yang pertamanya itu. Udah ini kopsi ya. Kalau itu bisa, silakan. Wah, itu bisa. Ya. Silakan. Ini yang lainnya gimana nih yang lainnya? Itu grup satu lagi. Satu aja sedotannya, 3 lagi. Gimana? Lanjut. Jadi kuliah di sana tuh di FTIP 4. Fakultas Teknologi Industri Industri Pertanian. Jurusan apa Mas? Jurusannya Teknik Pertanian. Oh, teknik pertanian. Udah tekniknya ya. Iya, jadi teknik saya memang. Jadi nggak begitu belajar budidaya, tapi lebih banyak belajar pasca panennya, prosesingnya. Processing ya. Jadi memang awal 2013 itu awalnya supplier kopi. Jadi ayah kebetulan nanam kopi di daerah Pangrangan. Nah terus sayang nih kalau jualan green bean doang gitu. Udah kita roasting. Zaman dulu dikit banget lah roasternya, bisa kehitung jari. Kalau sekarang kayaknya udah. Kalau dulu kan jarang banget tuh ada roastery. Nah kalau sekarang tuh 2013 jarang banget ada roastery. Nah kalau sekarang everyone can roast, kayaknya semua juga bisa ngerosting. Makanya kita juga di sini nyiapin satu space mesin roasting 5 kilo untuk bisa dipakai semua orang gitu. Jadi siapa aja bisa pakai. Di sini 5 kilo kapasitas 5 kilo. Sama kita ada yang 5 kilo sampai 300 gram. Nanti 300 gram buat coba-coba dulu tuh. Mesin kecil itu ya? Mesin kecil. Coba-coba, terus kemudian kita siapin 5 kilo tuh bisa dipakai buat semua orang. Jadi semua orang bisa punya profiling sendiri nih.
Terus saya Oke. ngopi di rumah nih pengen 300 gram, sok aja ngerasik sendiri deh beli green bean-nya kita. Oh, Kayak gitu. Beli apa? Green bean-nya ke Kayak kita kalau Goreng di kita lagi. Tuh. Kalau misalnya mau bawa green bean sendiri boleh. Boleh, Ya, boleh. kalau misalnya Mas punya kebun kopi atau misalnya punya kenalan koperasi kelompok tani yang yang produksi green bean silahkan bisa kita bantu, nanti kita sharing nih masalah roasting, karena kan posisinya juga saya sebenarnya lupa ingat gitu roasting karena sekarang udah banyak di coklat soalnya. tapi sangat mulia sekali. Berarti 2013 ya Mas Fadil Ya 2013. Oh, itu mulai ini. Mas Arif juga kayaknya masih ganteng dulu. Betul nggak Mbak Vini ya masih ganteng? Terus balik lagi ke kopi silnya Mas Fadil. Ya. Kalau kopi Siliwanginya sendiri nih, maksudnya ya dari berasal berbasis di situ ya. Ya. Itu pengembangan sampai ke kopi Siliwangi seperti apa tuh Mas? Jadi kopi Siliwangi itu pertama malah kopi Siliwangi tahun seberapa? 2016. Ada backupan. ada backupan data. 2016. Pertama tuh 2016. Jadi kita tuh Oktober besok udah 4 tahun. Amin, Ya. amin. Jadi itu juga sama tuh kopi Siliwangi itu, waduh banyak banget suka dukanya ya, tapi insya Allah banyak sukanya. Duka juga kita sukain. Proses Iya, Ya, jadi pertama tuh kita punya satu outlet, terus tahun selanjutnya kita memberanikan diri punya 5 outlet. Nah, Anjay. 2017 itu ya. 2017. Di mana aja Mas Fadil? Di apa namanya itu di Alatif, terus di Antapani, Pelajar Pejuang, sama di Margahayu, sama di sini. Nah, namun memang karena saya belum begitu bisa mengelola usaha, tim kita belum bisa mengelola. Jadi 31 dan 1 doang yang dipertahankan. Gitu. Belum bisa sejago Mas Arif punya 5. Amin. Oh, tukang kopi. Ketahuan akhirnya tukang kopi. Dari dulu padahal. Oh, jadi dari 5 itu dari 1 setahun kemudian jadi 5. Jadi 5, Terus akhirnya balik lagi ke 1. balik lagi ke 1 dan kita dapat musibah. Dapat musibah, kita kecurian. 1 itu ini Mas ya, yang Iya, di Laswi ini Di ya. Laswi. Kecurian unit gitu. Ini mesin espresso kita kehilangan mesin espresso. iya, iya. Dulu pernah sempat kecurian November 2018. November 2018. Alhamdulillah karena teman-teman kopi juga itu bisa ketemu. Jadi pagi-pagi saya share tuh ke teman-teman saya yang di Jakarta atau semua. Komunitas aja ya? Iya, ke komunitas, terus kemudian Sempet di rame Jogja, itu, sempet rame. Alhamdulillah. Jadi kalau mau ke kopi, yang dulu kehilangan ya pasti rata-rata gitu. Kalau event kopi di Jakarta Coffee Week gitu ya, kopi Siliwangi di mana? Oh, di Laswi. Yang dulu yang dulu masih sering hilang ya. Soalnya dulu artis-artis aja Aga, terus kemudian Ciko itu bantuin Oh, kita siap. buat Siap, terima kasih. apa namanya, buat nge-share, dan alhamdulillah Ketemu maghribnya ketemu di sana lagi mau dijual Bandung ya itu ya? di Bandung juga, Oh, jadi- di Bandung Selatan. Sebelum kurang dari 24 jam Kurang dari 24 jam ketemu. mesinnya udah kembali lagi ke Pertanyaannya, kita. bagaimana cara maling itu ngambilnya, kan gede tuh alat. Nah, Ada ceritanya, ada. ceritanya. Jadi Dia nyeritakan maling gitu ya? makanya sekarang Tapi kan history ya. makanya sekarang pintu kita udah kayak pintu penjara tuh, besi-besi semua. Takut kan? Udah dua ya. Dua. Nah, alhamdulillahnya kita masih bisa operasional karena di kantor di Delco Group itu kita punya backup mesin. Nah, kita juga sekarang di Kopi Siliwangi ini nyawain mesin nih. Jadi dari mulai grinder, espresso, Dari hilang mesin Justin sekarang Spencer. nyewain mesin. Dari musibah ada hidayah. Iya, Ada hikmah, ada hikmah. Tapi kalau ada teman-teman yang kena musibah, insya Allah saya pinjemin mesinnya gratis. Anjay. Catat. Tapi jangan harus kehilangan dulu. Mendingan aja dilengitkeun kan ya. Oke. Atau nanti hilangnya preso, mintanya mesin gitu. Oke, seru ya. Jadi 1 jadi 5, akhirnya balik lagi jadi 1. Akhirnya ini Mas Fadil yang 1 ini. Akhirnya ini dan Untuk kedai kopi Siliwanginya ini yang hari ini masih bertahan sampai akhirnya. Iya. Terus buat si kopi Siliwangi sendiri berarti 2016 tadi Mas Fadil ya. Ya. Akhirnya Mas Fadil memutuskan untuk terjun ke dunia hilir ya. ya, Di kopi Siliwangi kan seduhan ya. betul. Ya kalau kita ngomong hari ini, seduhannya udah bukan kopi lagi. Udah banyak banget seduhannya. Itu semua komoditas ada di sini. Terus suka dukanya apa tuh Mas? Secara general nih dari 2016 berdiri itu sampai hari ini nih kita duduk Suka bareng. duka ya. Jadi banyak ya, jadi suka duka tuh kan kalau Mas Arif mungkin yang lebih hafal lah, soalnya dulu saya lagi segede Mas kali itu badannya.
sekarang udah jadi melebar tuh gara-gara selalu ikut nyobain minum coklat. gitu kan. Nah, mau nggak mau kalau coklat dicoba ini bisa suka pakai gula. Walaupun memang uji cita rasa kakao itu di tengah proses itu kita uji cita rasa kakao untuk yang Delco coklat. Jadi suka dukanya sih ya cari petani coklat yang berkualitas, petani teh, peternak madunya, terus kemudian ternak ayam. Jadi kalau saya sih kerjaan saya nggak jauh dari pertanian sama peternakan. Passionnya emang di sana. Passionnya di sana. Apalagi basic pendidikan ya. Ya, basic pendidikan betul. Di industri pertaniannya ya, pertanian pasca panen tadi sebenarnya artinya wah ini Mas Fadil memang menguasai ya, menguasai kopi sebelum seduh mundur ke belakang proses seperti apa, coklat sebelum seduh mundur ke belakang proses seperti apa. Jadi memang ya saya pribadi juga merasakan nih hasil karya. Hasil karya benar itu kan hasil karya dari atas sampai ke seduhan. Berarti Mas Fadil bisnisnya bukan kopsil aja ya? Ya benar, Ya, kalau kopsil itu banyak ya? beberapa. Masa jomblo ah? Gak percaya. Gak percaya saya. Lu ujung-ujungnya mau nanyain itu. Gak percaya saya. Justru eta karena jurusannya teknik pertanian. Cuma kalau teknik menaklukkan wanita. Oke, terus ini Mas Fadil yang mau ya kita mau cerita juga dari Mas Fadil nih pengembangan bisnisnya, karena sampai hari ini kita tahu seorang Mas Fadil hari ini bukan hanya menjalankan kopi Siliwangi aja, tapi yang terbaru Siliwangi Store, di dalamnya ada beberapa produk-produk yang dihasilkan dari satu kerajaan bisnis Mas Fadil, satu grup bisnis Mas Fadil. Nah itu visi misi Mas Fadil apa tuh Mas? Maksudnya ya kita kenal udah lama nih ya. Kebetulan saya udah kenal Mas Fadil udah sejak lama juga. Jadi dari tadi ya udah cerita histori dari mulai pengolahan di kopi aja sampai sekarang ngembangin ke coklat, ada flavoring powder, ada teh, terus ada apa yang milk base itu apa? Gula merah Mas Fadil ya? Oh, kopi kristalisasi itu. Kopi kristalisasi. Ya, jadi kopi tanpa ampas. Oh, nggak ada. Nah ini ada Kopi tanpa ampas tapi benar-benar kopi gitu ya? Dari kopi. Nah ini Nanti sesi selanjutnya kali kita bahas KKTA gitu ya. Oke, si episode 3. Episode 3. Nah itu apa tuh Mas Fadil apa? Ya cita-cita Mas Fadil, visi-visi Mas Fadil akhirnya ngembangin sampai segini jauh gitu ya. Ya, jadi alhamdulillah Delco Group ini punya visi crafting future agriculture. Yang dimana crafting future agriculture yang dimana kita berharap bahwa Indonesia ini yang memiliki sumber daya alam yang sangat begitu hebatnya. Sangat banyak potensi-potensi yang belum tergali itu bisa digali gitu. Jadi jangan sampai kita jual keluar itu hanya green bean lagi, bahan mentah lagi. Ya, atau misalnya sawit mentah. Enggak produknya langsung. Enggak produk langsung. Ya, atau misalnya coklat biji coklatnya gitu. Jadi saya pengen menambahkan added value dari produk pertanian dan peternakan yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, salah satunya adalah Delco Coklat ya. Delco Coklat itu kan kita awalnya juga koperasi yang menjadi mitra kita itu hanya menjual dalam bentuk biji. Biji bagus, biji jelek dihargain sama pengumpul. Nah, sedangkan kita hanya menerima biji baik yang terfermentasi dengan baik dengan harga yang lebih baik. Prinsipnya mah sederhana sebenarnya. Kalau misalnya pemerintah pengen pengen ekspor, pengen kualitasnya bagus, harganya bagus. Bagus ya. Sehingga petani juga jadi semangat buat nanam kayak gitu. Semua komoditi ini kesejahteraan petani ya. Nggak cuma di kopi, ya begitu. Nah orang udah nggak usah disuruh nanam juga pasti nanam. Harganya bagus. Dan pasti namanya bagus. Harganya juga pasti bagus. Nah, dan mungkin Karena jadi cuan ya Mas ya. Iya, karena jadi jadi worth it lah. Betul. Value komoditas sebenarnya komoditas yang ada di Indonesia Mas Fadil coba ngangkat, coba mengekspor semaksimal mungkin supaya value-nya nambah ya, nggak cuma sekedar jual green bean, nggak jual bahan mentah gitu. Betul. Karena di Indonesia juga ini mampu ya buat proses itu. Ya, Mas, mampu banget. Nggak kalah sama produk-produk luar ya Mas ya. Iya, lulusan saya FTIP tuh setiap tahun meluluskan 240 orang, masa nggak ada yang benar. bisa berkibar? Banyak lur.
Satunya ini berarti Adil. Dilko ini. Si grup nih ya, grup bisnis. Ada berapa sih? Ada berapa Cabang. divisi bisnis? Apa aja Mas Fadil? Sampai hari ini nih. Sampai hari ini Saya juga masih ada abu-abu. Saya pengen dengar Berarti langsung dari Mas saking Fadil. banyaknya itu ya masih apa? ternak dulu ya. Oke. Oke. Ternak. Jadi Buset, ternak itu Ternak coy. ternak ayam sama ternak lebah. Lebah. Oh, makanya ada madu tadi mainnya. Ada madu. Oke. Terus Ayam, kemudian kalau apa namanya pertaniannya kopi, coklat, teh. Kopi, coklat, teh. Nah, cuman kalau pertanian ini saya nggak nanam sendiri. Ya, jadi ada beberapa memang saya ngelola kebun sendiri. Banyaknya sih kita ngasih SOP ke petani. Kalau SOP-nya oke. seperti ini kita Beli gitu. beli seperti itu. Jadi ini ya apa? Mitra-mitra. memberdayakan mitra ya Betul. dengan teman-teman petani. Betul. Sama yang baru itu saya mau coba buat rempah. Jadi rempah-rempah. Jadi rempah-rempah itu jahe kristalisasi. Jadi kopi itu bisa kristalisasi tuh. Iya. Jahe, kunyit, terus kemudian Waduh, mantap, apel, itu semua coy. juga bisa. Wah, keduluan lagi nih. Jadi konsepnya adalah healthy drink. Ah, Kayak gitu. Jadi healthy drink. Konsepnya healthy drink. Ayam, lebah, kopi, coklat, teh. Iya. Sekarang mau masuk ke jahe. Dengar-dengar ada pakaian juga kan? Oh iya. dikorek. Maksudnya kalau dari brandnya perusahaannya apa aja nih? Jadi Dilko brandnya. Group itu Dilko punya satu kopi Siliwangi. Oke, kopi Ya, Siliwangi. jadi kopi Siliwangi, terus kemudian Dilko Coklat, Dilko coklat. DT Pureness untuk teh dan ya. produk turunan healthy foodnya. Oke. Terus abis itu madu juga kita buat segmentasi ada 4 dari mulai yang grade paling bagus, Algani sama Arsik. Terus kemudian ada madu kehutanan dan madu gudang madu nasional. Itu untuk kebutuhan mereka. Untuk kebutuhan Oke. mereka kita saranin Si ke- madu brandingnya apa maksudnya? gudang madu nasional sama kehutanan yang Gudang madu nasional. apa premium apa yang Bagusnya. komersial grade. Terus kemudian yang premium Premium grade grade, itu Algani sama Arsik. Jadi kalau Algani itu dicampur sama herbal kayak batu sauda, kayu manis dan sebagainya. Kalau flavoring powder masuknya kemana maksudnya? Flavoring powder itu sebenarnya satu usaha sendiri. Jadi beda processing. Tempat processingnya berbeda gitu. Terus dari badan bisnisnya Sama Dilko Group sama. Oh, Dilko Group. Jadi Oke, buat under Dilko buat Group ya. supporting ya, jadi ada sirup sama flavoring powder. banyak. Saya nggak bisa nafsir banyak banget anjir. Kita kan nganggur. Iya. Kayaknya saya habis ini ngelamar ke Mas Fadil lah. Jangan dulu. Gua udah ngelamar. Cuman ya COVID ini kita nggak bisa ini ya, kita nggak bisa apa namanya, ya pasti ada penurunan lah, ada penurunan. Jadi mohon Semua doa itu aja. mah ya, Mas, ya. Flavoring powder Flavaris Mas Fadil ya. Flavorit Itu ya teman-teman bisa di sini tersedia Iya, semua sini produknya. tersedia. Red velvet, taro, matcha, banana ada ya, Iya, banana. avocado, dan si flavor rich dan Dilko untuk coklatnya itu setahu saya itu termasuk salah satu powder dari kualitas itu cukup hampir dikit lagi nyampe ke high end, tapi harganya masih oke. Iya. Dan saya yakin teman-teman di Bandung, kedai-kedai di Bandung, Gak tau ya sama Dilko ya. Jakarta ya mas ya, itu banyak lah yang disupport sama Mas Fadil dari Dilko-nya. Dilko tuh Fadil Oh nggak, Kolape. delicious coklat. Oh, keren tuh Harusnya dia. Dilko, Fadil. Mas. Iya, judulnya Fadil. Cuma Terlalu narsis kalau. Terlalu narsis. Nah Mas Fadil, kita balik lagi ke Kopsil nih. Ya. Si konsep nih balik lagi ke Kopsil, ke kopinya berarti ya, Iya. si wanginya. Konsep si penyeduhan Mas Fadil. Mas Fadil kan punya basic ya, punya Iya. basic di kopi. Mas Fadil juga seorang roaster tapi Iya. tadi baru goreng kan Roster kepepet itu lah. untuk Hobi mas. Hobi. Kadang-kadang kita kangen juga ya roasting itu. Iya. Nah untuk si kopi Siluwangi konsep seduhannya kayak gimana tuh Mas Fadil? Oke, jadi di Kopi Siliwangi ini kita Konsep memang produknya. merubah konsep yang asalnya coffee shop saja sekarang jadi experience bar. Jadi Experience ya bar. betul, yang dimana nanti ketika datang sini teman-teman bisa tahu nih cappuccino ini resepinya kayak gimana, cara buatnya kayak Wih. gimana, seperti itu. Jadi Diajarin ya? Diajarin. Oke. Mau tahu boleh, gak mau tahu ya nggak apa-apa gitu. Ya, sih. Jadi bukan berarti datang sini terus Mengharuskan ya, gitu, nggak ya, harus ya. juga. Jadi tapi kita memfasilitasi buat rekan-rekan yang Penasaran nih. penasaran, yang pengen coba buat coffee shop Iya. ya.
Itu buat coba dulu nih experience-nya gimana sih, jadi bisa ternyata menyenangkan, ternyata asik nih. Nah, sampai masuk sama teman-teman yang mau jadi roster juga bisa di sini. Jadi yang tadi di awal saya udah sebutin bahwa kita menyediakan mesin 300 gram dan 5 kilo itu untuk coba jadi roster sendiri. Jadi sebelum beli mesin roasting sendiri ini bisa nih kita buat coba mesin roasting, belajar dulu, sharing-sharing. test drive. Nyewa juga bisa. Kalau datang ke sini terus ngerosting sini cuma gratis ya Mas ya? Atau gimana? Ada event nanti kita gratis. Ada event yang gratis. Ada fase-fase misalnya. Oke, hari ini kita gratis ya. Oh, Kalau nggak gratis nanti susah. Susah listriknya. Oke, Mas Fadil, hari ini ya 2020 ya, 2020. Menurut Mas Fadil nih, pengamatan Mas dari kacamata Mas Fadil, perkopian di Bandung deh, jangan ngomong Indonesia dulu, di Bandung. Seperti apa Mas Fadil? Perkopian ya? Perkopian ya? Untuk kopsilnya nih ya, kopsil. Perkopsilan. Perkopian nih. Perkopian. Oke, kalau sekarang sih menurut saya coffee shop itu apa ya, culture masyarakat kita untuk kopi itu sekarang tinggi ya, tinggi banget. Jadi coffee to go itu banyak banget dan digandrungi banget. Saya sendiri juga sekarang saya pribadi minum kopi warung itu dalam artian kopi yang saset. Tapi saset itu agak males ya, tuh dalam arti udahlah coffee to go aja. Nah, tapi tenang. Jadi tenang ya, jadi dengan kopi kristalisasi ya. Jadi bisa menikmati kopi asli tapi simple, bener. Simple banget. Konsepnya praktisnya dapat. Tapi memang kita tetap menggunakan gula karena prosesnya adalah kristalisasi. Ya, jadi instan itu sederhana, ini saya jelasin nih. Rahasianya bisa dibuat di rumah sebenarnya. Ada resepnya. Ada resepnya. Di Instagram ada. Sebenarnya itu semua orang bisa buat itu. Sama kayak semua orang bisa roasting, semua orang bisa buat kopi. Oke, jadi kultur Mas Fadil ya. Iya, betul. Kulturnya sekarang lebih ke pengen kopi yang praktis, tanpa harus ribet gitu. ya tanpa harus meninggalkan bahwa kita lagi minum kopi yang benar sebenarnya ya. Kopi praktis tapi enak, namanya Enak. Crisco. Crisco. Kristalisasi kopi. Anjay. Betul ya Pak Adri ya? Original baik kopi Siliwangi. Betul. Jadi kopi Siliwangi itu nanti ada kopi hitam Gayo, ada kopi hitam Java Prianga. Yang udah dikristalisasi. Iya, ada kopi hitam Bali. Itu nanti kita bisa proses juga. Jadi kopi hitam instan single origin. Itu yang Jadi bisa dinikmati di mana saja dan kapan saja. Tapi ngomong-ngomong dari episode sebelumnya, cuman Mas Fadil nih yang nggak bilang dunia hitam. Yang udah Dunianya banyak. Dunianya banyak. warna-warni. Warna-warni dong. Itu yang menyebabkan Mas Fadil. jomblo. Mas Fadil, ada pesan-pesan nggak yang mau disampaikan ke teman-teman peminum kopi, penikmat kopi dengan kulturnya hari ini itu ya, informasi, edukasi atau inspirasi nih buat teman-teman penikmat kopi Mas Fadil? Emang nggak mau promosi kopi apa? Kalau saya sih gini ya, Gimana? jadi memang buat saya tiap orang itu punya berbagai cara untuk menikmati secangkir kopinya. Setuju. Jadi ketika ada orang yang tidak suka kopi pakai gula, oh ya udah saya menghargai Anda kopi tidak pakai gula. Kopi Selera ya. punya. Kopi punya. Oke. Tapi ada juga orang yang kopi harus manis. Kita juga nggak jadi masalah, kita hargai juga. Ada rekan saya di kantor nggak suka kopi Arabica. Dikasih kopi Arabica dari manapun, mau dari Greta nggak doyan. Grade A, Ethiopia, Yergachev lah, apalah itu dia nggak mau, dia sukanya Robusta men gitu. Ada yang seperti itu. Iya. Jadi menurut saya cara kita menikmati kopi itu ya senyaman kita. Yang tahu nyaman kita kan. Ya, Yang tahu enak itu ya. juga kita Iya. kan. Yang punya keinginan kita. Kita. Kayak di episode. Yang tahu hubungan itu baik atau enggak. Ya, jadi mau orang ngomong apa nggak peduli, yang penting hubungan kita bagus. Iya, gitu kan. benar. Mau ATS kek, mau pacaran kek, ya gitu kan. Setuju. Jadi di episode sebelumnya kita sempat bahas enak nggak enaknya sebuah produk, sebuah brand kedai kopi ya, kita balikin lagi ke peminumnya, termasuk si kopinya itu sendiri ya. Ya Indonesia banyak banget dari ujung sampai ujung lagi itu kan, itu isinya kopi semua. Dan kita setuju, kita sepakat semuanya enak, tinggal balik lagi ke selera masing-masing ya. Yang sukanya Sumatera, saya sukanya Jawa Barat misalkan begitu. Saya sukanya apa aja kan.
Sukanya di hibrid, di apa sih? Metode, ya. bubruk lah, Bubruk apa? Nah, Mas Fadil, ini pesan-pesan buat teman-teman penggiat kopi, sesama pelaku kopi. Salam pelaku kopi apa ya? Apa? Ya, kalau saya sih sebenarnya saya jarang mengikuti banget ya. Jadi Sibuk sih. iya jarang Mengikuti ayam. Iya. Mengikuti itu saya di Bandung tuh cuma 2 hari atau 3 hari kan, biasanya di kampung Ciamis, Tasik Penangan Timur. Tadi apa pertanyaannya? Jadi lupa kan? Ini nih kalau ini. Ya, pesan-pesan buat teman-teman penggiat kopi Mas, sesama pelaku usaha kopi. Pesan-pesannya buat Atau saya, apalah ini apa pendapat pesan saya apa ya, pesan mungkin yang saya bisa sampaikan ya buat rekan penggiat kopi, mungkin saya melihat sekarang tuh kan punya gaya masing-masing ya, gaya masing-masing. Nah, kita tuh sesama penikmat, pecinta, penggiat, kita memang harus saling menghargai, ya, harus saling menghormati bahwa Anda punya style, saya punya style gitu. Saya punya karakter sukanya tubruk gitu, fisik. Nah, tapi tetap harus saling menghargai, harus bisa saling mensupport ya. Nah, harus itu bisa saling support. Itu yang kita butuhin sih sekarang ya. Ya. Terutama ya nyambung lagi dengan beberapa episode kemarin masa kita ngobrol sama teman-teman juga. Ya, Indonesia saat ini 2020 ini ya, ini peminum kopinya ya, penikmat kopinya memang masih sangat butuh edukasi, butuh informasi tentang kopi yang ada di Indonesia itu sendiri gitu ya. Ya, peran ini yang pegang peran ini adalah penggiat kopinya. Makanya setuju kalau Mas Fadil bilang penggiat kopinya juga harus punya saling support satu sama lain, hubungan satu sama lainnya bagus gitu. Meskipun roots-nya berbeda ya. Betul ya, gaya masing-masing. Gaya masing-masing. Jadi harapannya sebetulnya dengan kita silaturahmi itu menyatukan semua. Betul. Dari pegiat sampai peminum dan juga Saya produser ya, petani. produser. Semuanya. Jadi mungkin episode berikutnya tuh kita bukan cuma di kedai ya, kita bakal ke kebun. Ke kebun coklat jangan lupa ya. Siap. Langsung siap. Saya langsung siap. Saya ini silaturahmi kopi ya. Kata jalan-jalan. Gak apa-apa, ke kebun coklat juga. Silaturahmi kopi yang kecoklat-coklatan. Silaturahmi kopi, terus main ke coklat. Tinggal atur jadwal. Siap. Nah, ini ada satu pertanyaan Mas Fadil yang pengen banget. Ini sebenarnya pertanyaan saya pribadi sih. Tapi biar jadi informasi buat teman-teman. Mas Fadil sosok seorang yang punya basic di tadi ya, pertanian, akhirnya mengembangkan bukan pertaniannya tapi bisnisnya. Bisnisnya. Ya, kalau kita ngelihat hari ini Mas Fadil sebagai sosok seorang wirausaha ya, seorang pebisnis. Nah, pesan-pesan dari Mas Fadil ya. Kira-kira Mas Fadil, ini kan Mas Fadil ngembangin dari satu divisi usaha sampai menjadi sekian banyak gitu ya. Pertanyaannya adalah tipsnya apa nih Mas ya? Tipsnya apa nih? Kita pengen dapat juga ya teman-teman, terutama teman-teman semua di rumah untuk memulai bisnis, memulai usaha gitu ya. Karena bakunya adalah punya modal, punya niat dulu nih ya, punya modal. Enggak, niat nomor 1 Mas. Modal nomor 10. Nomor 200 Dulu. Oke, ini langsung ke pertanyaan. Kalau niat nomor 10, kalau modal nomor 10 Mas, bisa nggak kita memulai usaha tanpa modal? Bisa. Mangga Mas. Oke, jadi gini, yang pertama itu menurut saya pesan saya buat rekan-rekan dan saya juga posisi masih harus banyak-banyak belajar ya sama mentor-mentor saya. Kerjain, duit. Duit. Kerjain aja dulu. Mentok cari solusi. Yang penting kerjain apa yang kamu yakini. Itu penting. Sehingga ketika yakin dikerjain, tetap harus happy gitu kan. Ya udah rugi happy ya nggak sih. Yang penting udah yakin dulu nih. Karena menurut saya hidup tidak hanya sebatas cari duit. Gitu. Tapi lebih ke berkarya, duit mah nuturkeun. Duit mah nuturkeun, berkarya. Bismillah. Bekerja. Duit nuturkeun. Jadi kayak ini, kita berkarya. Iya benar, berkarya dulu aja. Nanti Sudah monetize. Siapa tahu nanti dipanggil sama direktur TV gitu. Jadi
Itu ya Mas ya, kalau buat saya itu jadi sederhana sebenarnya. Lihat dulu ya. Nggak punya modal saya, oke, dia nggak punya modal saya tanya, itu dongkol kamu saya beli 2 miliar mau nggak? Udah nggak mau. Iya. Udah mulai ada Oh, benar. ya, berarti itu harganya 2 miliar tuh dongkol. Lebih mahal dari 2 miliar kan dongkol. Iya, benar. Nah, itu sama. Jadi prinsipnya modal bisa jadi nomor 10, bahkan nomor 200 sih. Yang penting niat dulu, tekad dulu, mau dulu. Gawean lah. Gawean lah, mentok, Ya, kemacara dulu. Asal menunggas mentok, tikusruk, ulah tulis are gitu kan, kudu nangtung nih kayak gitu. Oke, modal nomor sekian, ada niat. Niat itu macam-macam. Kalau di background panjang ya. Panjang. Punya keinginan pengen terjun ke kopi, berarti harus belajar kopinya, harus ngulik. Harus hidup pahit kayak kopinya. Belajar juga sekarang udah tinggal nonton silaturahmi. Tidak tahu kan? Subscribe mah. Iya, sudah. Kamu lonceng di bawah gitu. Oke, Teman-teman, Dari toko lonceng. seru ya, seru. Ya akhirnya kita bisa ngobrol sama Mas Fadil, banyak banget yang udah disampaikan nih dari Kopi Siliwangi, dari Mas Fadil langsung. Mas Fadil, kita makasih banyak ya, makasih banyak. Udah ada teh? Belum, masih panjang sebenarnya. Ya kita belum tahu produk kan? iya boleh. Produk. Nanti habis ini kita bakal review produknya ya. Saya udah pesen tadi ke Mas Bowo untuk bikinin 2 signature produknya si Kopi Siliwangi. Sekali lagi makasih banyak Mas Fadil udah dikasih kesempatan untuk berkunjung sini setelah sekian lama waiting list di renov. Makasih banyak pesan-pesannya ya, edukasi mudah-mudahan manfaat buat kita semua. Manfaat ini. Tim Silaturahmi Kopi ini sendiri buat teman-teman yang nonton di rumah, penggiat kopi seluruh Indonesia. Terima kasih banyak Mas Fadil ya. Ya. Apa lagi nih? Kita Ya, lanjutin Nusantara. kita lanjut review produk. Oke. Dan juga pengen lihat tuh di depan tuh etalase ada apa aja sih. Oke, nanti benar kita bakal lihat hasil karyanya ya. Ya. Bilko Group, Kopi Yang Siliwangi. tadi diomongin kristalisasi Betul. kopi. Kristalisasi kopi. Oke, sekali lagi sampai ketemu nanti di bar. Oke, teman-teman, pantengin terus pokoknya channel ini ya. Bye. Baik. Kopi Siliwangi ya, seperti biasa nih kita mau lihat-lihat. tegang, juga santai. Rasanya familiar.